Siapa nih di antara MG listeners yang jadi angker atau anak kereta? Nah, pada Jumat 27 Mei 2022 malam hingga Sabtu 28 Mei 2022 dini hari akan dilakukan switch over atau SO kelima di stasiun Manggarai. Jadi para angker harus benar-benar nyimak nih apa saja menjadi perubahan. Switch over dilakukan untuk menata dan mengkondisikan jalur kereta api di stasiun Manggarai sehingga pembangunan akan dilanjutkan. Nah, seperti apa sih selengkapnya mengenai perubahan rute ini dan kenapa kebijakan ini harus diberlakukan? Sudah terhubung bersama kami melalui via telepon ada manajer external relation Leza Arlan. Selamat pagi, Mas Leza. Selamat pagi, Mbak. Halo, nah ini penting banget nih kehadiran Mas Leza di sini untuk menginfokan Iya. kepada para angker ya. Jangan-jangan anak kereta ini belum pada tahu tentang perubahan ini. Jangan sampai ketinggalan atau salah stasiun nantinya nih. Mas Leza, di medsos Iya. PT KAI Komuter Line kan telah merilis nih grafik perjalanan kereta api atau GAPK KRL terbaru untuk lintas Betul. Bogor dan lintas Cikarang atau Bekasi. Bisa Iya. dijelaskan teknisnya seperti apa nantinya di lapangan, Mas Leza? Oh, oke. Kalau ini manggilnya apa, Mbak? Temen listeners ya? Apa? Halo? Ya, Mas Leza? Ya, jadi suara saya? Suara Mas Leza sudah terdengar jelas kok di sini, silakan. Oke. Jadi switch over ini adalah program besar dari pemerintah untuk menjadikan Manggarai sebagai stasiun sentral atau ultimate station. Nah, di mana sekarang secara infrastruktur sudah terbangun 60% ya, 60% sudah ada jalur layangnya sama jalur bawah. Nah, itu perubahannya seperti apa? Perubahannya itu cuma hanya ada dua sih sebenarnya. Yang pertama adalah dari lintas Bogor sama lintas Bekasi. Nah, lintas Bogor yang pengguna dari Bogor, Nambo sama Depok itu sudah tidak ada biasanya bisa ke Tanah Abang, sekarang udah enggak. Mereka penggunanya hanya ke Jakarta Kota. Jadi PP perjalanan dari Bogor, Depok, Nambo itu hanya ke Jakarta Kota. Nah, kalau pengguna mau ke Jakarta Kota, ke Tanah Abang, mereka harus naik kereta yang dari lintas Bekasi. Nah, yang Bekasi ini akan ada dua nih pola operasinya. Kalau misalnya semua pengguna sudah membaca di media sosial kami bahwa ada dua pola operasi. Yang pertama adalah full raket sama yang kedua adalah half raket. Apa sih full raket itu? Full raket itu jadi perjalanan dari Cikarang, Bekasi masuk ke Jatinegara, Manggarai, dia akan ke Tanah Abang, Angke sampai dengan Jatinegara. Dari Jatinegara dia balik lagi langsung ke Bekasi, Cikarang. Itu yang pertama full raketnya. Yang kedua adalah full raket yang dari Jatinegara dia ke Senen, ke Pasar Senen, nanti muter sampai balik lagi Jatinegara dia kembali ke Cikarang, Bekasi. Nah, untuk yang half raket itu dari Cikarang, Bekasi sampai masuk ke Jatinegara, Manggarai, dia hanya berhentinya di Angke sama Duri, terus akan kembali lagi. Ya itu sih Mbak perubahannya. Nah, untuk yang dari Cikarang Bekasi itu akan dilayani di peron bawah di 67, sedangkan yang mau ke Jakarta Kota, yang dari Bogor, Nambo sama Depok itu dilayani di lintas layang itu ada jalur 10, 11, 12. Gitu sih. Nah, Mas Leza, tapi Iya. gimana nih bagi mereka yang dari arah Bogor pengen ke Tanah Abang? Jadi harus transitnya di mana? Transitnya di Manggarai. Jadi di Manggarai, jadi ini lebih ke vertical transit ya. Jadi teman-teman yang dari pengguna dari Bogor yang mau ke Tanah Abang, mereka dari jalur 10, 11, 12 turun ke jalur 6, 7. Jadi ini juga nggak akan ada keselamatan penumpang juga, pengguna juga sudah terjamin ya, karena tidak ada crossing lagi. Biasanya kan kalau teman-teman pengguna yang dari Bekasi mau ke Bogor dari jalur 1, 2, dia crossing lewat rel ke jalur 6, 7 sampai ke atas itu loh, Mbak. Jadi juga mempertimbangkan faktor keselamatan ya, mengapa Iya kemudian betul. ada perubahan rute ini. Nah ini penting soalnya Mas Reza, kalau ibu-ibu kan kalau mau belanja pasti Tanah Abang gitu ya, ramai apa-apa Tanah Abang. Iya Jadi betul. dari Bogor ataupun dari Bekasi ini pasti juga nanya duluan kalau ke Tanah Abang transitnya di mana. Nah Transitnya di Mas mana Reza aja. tadi kan sudah menjelaskan ya mengenai rute full raket dan juga Betul. half raket. Tapi Half raket. pertimbangannya Manggarai ingin dijadikan stasiun sentral tuh sebetulnya karena apa sih Mas Reza? Ya,
Karena jadi nanti ketika stasiun Manggarai jadi ultimate itu semua transportasi berbasis rel bisa dari sana. Jadi ke jarak jauh dari situ, ada ke bandara, terintegrasi dengan transportasi lain gitu. Jadi kita sudah kayak di luar negeri. Semua. Oh saya mau dari Bogor naik ke bandara, ya udah tinggal naik ke bandara. Saya mau naik kereta ke jarak jauh sudah ada di situ juga gitu loh. Nah sebetulnya penetapan atau pembangunan stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral ini sebetulnya sudah merupakan rencana lama ya Mas Reza? Betul, itu adalah program besar pemerintah sih Mbak. Kita sebagai operator ya melanjutkan aja. Oke. Nah kira-kira sampai kapan kebijakan ini akan terus berlangsung? Jika kebijakan ini berhasil selama pembangunan stasiun Manggarai katakanlah, tidak menutup kemungkinan pola perjalanan akan terus dipertahankan? Oke, sejauh ini sih pola operasinya akan terus sampai dengan ada perubahan lagi ya. Nah ini nanti akan pembangunan ada SO 6, SO 7. Jadi untuk sementara sih untuk selamanya sih untuk rute pola operasi ini, Mbak. Oke, nah Mas Reza saya mau konfirmasi lagi nih. Jadi untuk yang rute half raket, ini kan perbedaannya hanya yang satu berakhir di Kampung Bandan dan rute satunya lagi berakhir hanya sampai Angke. Seperti itu ya. Tapi untuk rute atau jalurnya masih sama ya ditempuhnya? Masih sama. Jadi akan berhenti di Duri atau Angke, kemudian terus dia balik lagi, nggak melanjutkan ke Jatinegara. Oke, Mas Reza saya juga penasaran nih tanggapan dari para pengguna kereta, anak kereta nih dengan pola perubahan perjalanan KRL per 28 Mei besok seperti apa sih? Ya, jadi kita selama ini juga sudah melakukan sosialisasi kepada komunitas bahwa ini kita ini adalah merubah budaya baru ya, merubah budaya baru yang biasanya comfort dengan rute familiar dengan rute-rute sebelumnya, mereka harus transit. Ya, karena ini juga menambah perjalanan KA, headway-nya jadi lebih pendek gitu sih. Nah ini juga banyak tanggapan dari warganet nih Mas Reza di Instagramnya Komuter Line ya, banyak sekali ini diantaranya antisipasi jam sibuk dari pertemuan arus penumpang di Manggarai itu nantinya akan seperti apa Mas Reza? Jadi memang di stasiun Manggarai dari kami sudah mengatur flow penumpang dengan menggunakan fasilitas yang ada lift, ada eskalator, ada tangga manual. Jadi memang akan dibikin flow senyaman mungkin untuk pengguna. Itu ketika secara berbarengan kereta yang dari Bogor sama dari Bekasi. Itu sih Mbak. Oke, nah jadi Mas Reza kalau pintu masuk dan keluar penumpang yang akan naik dan turun di stasiun Manggarai, apakah pintu stasiun Manggarai yang lama ditutup? Masih dibuka Mbak. Masih dibuka nanti terus ya selama pengerjaan? Iya, selama pengerjaan, iya betul. Nanti ada flow-nya sendiri nanti ketika penumpang masuk, penumpang naik, penumpang turun, ketika penumpang juga akan melakukan transit. Gitu. Oke, nah tadi kan sosialisasi sudah terus dilakukan nih Mas Reza. Antisipasinya apa nih untuk besok pemberlakuan pertama? Antisipasi kita ya penumpang pengguna paling tidak punya KRL akses untuk mengupdate jadwal yang terbaru, terus bagaimana juga membuat spare waktu ketika melakukan perjalanan. Gitu. Jadi di KRL akses itu juga ada kepadatan stasiun gitu sih Mbak. Jadi saya merencanakan perjalanan dengan tepat. Oke, kalau bingung-bingung akses aja di Instagram Komuter Line, di situ semua informasinya sudah ada lengkap, bahkan bisa komen dan nanti disautin sama adminnya ya Mas Reza. Iya, sama ada aplikasi KRL Aksesnya, jangan lupa di-download. Nah, aplikasi KRL Akses jangan lupa untuk di-download. Iya, Oke, Mas Reza tadi nih masih ada nyangkut nih pertanyaan saya. Jadi kalau pintu stasiun Manggarai yang lama ditutup, diarahkan kemana nih penumpang yang masuk dari pintu yang lama? Pintu yang timur masih dibuka kok. Oke. Masih tetap bisa dari pintu lama.
Jadi masih tetap dibuka ya Iya untuk betul. pintu lamanya, sekali lagi nih ya sosialisasi kepada para anak kereta ya pengguna komuter lain. Jadi pintu yang timur ini masih dibuka, kemudian jangan lupa mengakses aplikasi KRL dari akses. KRL ya, dan juga media-media sosialnya semuanya di-follow karena Dipantau. pemberlakuannya mulai besok, jadi jangan Besok. sampai salah stasiun. Nah, gimana Betul. nantinya PT KAI Komuter Line mengantisipasi lonjakan atau penumpukan di stasiun Manggarai karena perubahan rute ini di hari pertama kerja nih, khususnya di tanggal 30 Mei hari Senin 30, nanti, oke. Mas Leza? Ya, jadi kami juga sudah membuat suatu, jadi selama nanti 2 hari kami akan melakukan evaluasi bagaimana ketika kereta ini secara berbarengan datang di stasiun Manggarai. Mungkin nanti akan ada penyekatan biar ketika keluar juga tidak terlalu crowded gitu sih, Mbak. Oke, itu dia yang perlu diperhatikan. Kemudian tips aman naik KRL komuter lain yang tidak boleh dilupakan begitu, yang harus menjadi tetap perhatian bagi para anak kereta saat ini kan juga Presiden Jokowi mengatakan bahwa tetap harus menggunakan masker saat berada di dalam kereta. Iya betul. Jadi karena juga kapasitas dalam kereta juga masih 80% ya, masih belum 100%. Akhirnya di dalam ruangan, di dalam kereta juga teman-teman masih tetap menggunakan masker, menjaga jarak. Ya itu tetap sih Mbak, kita tetap melakukan itu. Oke, Mas Leza, infonya switch Ya, over ini akan berlaku sampai kapan sih? switch over ini pengerjaannya atau apanya nih? Ya, terkait dengan pengerjaannya dan Oke, nantinya ke depannya apakah memang masih akan ada. berlangsung terus begitu ya, melihat Oke. nanti perubahan atau perkembangan yang ada di lapangan? Oke, jadi untuk switch over ini pengerjaannya memang tanggal 28 itu, dari 27 menuju 28 kita men-switch pola operasinya. Nanti tanggal untuk switch overnya sendiri masih ada 6 sama 7 Mbak, sampai dengan stasiun Manggarai ini jadi benar-benar selesai. Oke, Gitu. terakhir deh sebelum mulai pada besok nih, apa yang ingin disampaikan nih dari Mas Leza untuk para pengguna kereta, anak kereta, komuter lain, untuk apa yang harus diperhatikan sebelum pemberlakuannya? Oke, jadi untuk para pengguna kereta sebelum melakukan perjalanan baiknya melihat kepadatan di stasiun. Yang pertama, download KRL Akses, pastikan waktu keberangkatan dan ketika akan melakukan transit. Itu aja sih, tetap patuh pada protokol kesehatan. Transit itu memang mengubah budaya baru, memang membuat kita tidak nyaman, tapi ketika kita ada sesuatu yang besar lebih baik ke depannya, kenapa kita tidak lakukan itu sih. Baik, artinya memang faktor keselamatan ya, sangat mempertimbangkan untuk faktor keselamatan tadi bagi para pengguna Iya, kereta. Jangan lupa betul. download KRL Akses dan juga Akses. follow media sosialnya Sosial. ya di Iya. komuter line ya. Dan terima kasih ya Mas Leza sudah ngasih info ke anak-anak kereta nih ya, Sama-sama, untuk Mbak. memperhatikan rute-rute yang baru untuk pemberlakuan stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral. Terima kasih Mas Leza sudah Terima bergabung kasih di ya, kesempatan sama-sama. MG Radio Network kali ini. Iya, makasih Mbak.